Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video sumber belajar PAI bersama saya, Lucy Halizani Fitri dari SDN 04 Bukit Melintang, Kabupaten Pasaman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pelajaran kelas 4 SD fase B semester 2 di jenjang SD pada Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Adapun yang kita pelajari pada hari ini, kita mulai dari bab 1, yaitu mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lihat sub pelajaran yang pertama, yaitu membaca surat At-Tin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, Allah senantiasa memberikan kita kelancaran dan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat membaca surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, peserta didik membaca surat At-Tin itu sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Sebelum kita lanjutkan pada membaca surat At-Tin, nah kira-kira adakah yang sudah tahu dengan apa itu surat At-Tin? Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat, kemudian turun di kota Mekkah. Maka surat At-Tin ini tergolong ke dalam surat Makkiyah. Jadi surat ini berfokus pada pentingnya iman dan kebajikan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita lihat asbabun nuzul surat At-Tin. Asbabun nuzul artinya sebab turunnya ayat. Jadi sebab turunnya surat At-Tin ini berkaitan dengan penolakan kaum kafir Quraisy terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi surat ini menegaskan bahwa Allah membuktikan kebenaran agama Islam dan menghancurkan kaum yang menentangnya. Selain itu, surat At-Tin juga merupakan penghargaan dan pembelaan Allah terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, surat At-Tin mengingatkan kita sebagai manusia untuk selalu beriman dan mengerjakan amal soleh, karena Allah membalas setiap perbuatan manusia. Kemudian surat ini menegaskan tentang keagungan dan kekuasaan Allah, serta mengingatkan manusia untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Selain itu, surat At-Tin juga menegaskan akan kepastian datangnya hari kiamat dan akan membalas setiap perbuatan manusia. Jadi banyak sekali manfaat jika kita membaca serta mempelajari surat At-Tin ini. Salah satunya meningkatkan keimanan kita kepada Allah, karena dengan membaca surat At-Tin berarti menguatkan iman dan keyakinan seseorang kepada Allah. Kemudian menumbuhkan kesabaran. Surat At-Tin ini juga mengajarkan pentingnya sabar dalam menghadapi cobaan dan rintangan hidup. Selain itu, surat At-Tin menumbuhkan kesabaran. Artinya di sini dengan membaca surat At-Tin dengan ikhlas, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya marilah kita masuk kepada tata cara membaca surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin.
illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, tentunya dalam membaca surat At-Tin itu yang perlu kita pahami adalah harus sesuai dengan hukum bacaan nun mati atau tanwinnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum nun mati itu sangatlah banyak. Yang pertama dapat kita pelajari tentang izhar, kemudian iqlab, idgham, baik itu idgham bigunah maupun idgham bila gunah, serta yang terakhir hukum bacaan nun mati adalah ikhfa. Jadi, dalam membaca surat At-Tin itu, marilah kita baca sesuai dengan hukum bacaannya atau sesuai dengan hukum tajwid dan dilantunkan secara tartil. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Marilah kita tetap semangat, tetap memberi manfaat kepada orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.